Hilang. Pewaris yang hilang bab 66. Bab 66. Plak. Plak. Bak. Oh. Uhuk. Di salah satu ruangan paling belakang di Lotus Mansion itu kini terdengar suara tamparan, suara tubuh dipukuli dan ditendang. Terdengar juga beberapa keluhan pendek, beberapa kata yang diucapkan dengan kasar, dan suara terbatuk-batuk lainnya. Kalian berdua benar-benar celaka. Tidak berguna. Kata satu suara membentak dengan kasar. Plak. Plak. Baru 1 hari kalian dikirim kemari. Tapi kalian telah gagal menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kalian. Plak. Bek. Uhuk. Uhuk. Maafkan kami Tuan Bari. Kami mengaku bersalah karena keteledoran kami membuat Tuan Muda celaka. Kata satu suara berkata dengan nada kesakitan dan terbatuk-batuk. Regan dan Lenar telah mempercayakan kalian kepadaku. Bahkan jika nyawa Baska kalian aku capte, aku bisa melakukannya tanpa tuntutan dari ayah kalian. Ancam orang yang ternyata adalah Tuan Bari adanya. Kami mengakui kalau kami salah Tuan Bari. Kejadian itu begitu tiba-tiba. Kami ingin melarang Tuan Muda untuk tidak masuk dalam perkelahian itu. Tapi dia malah menginginkan pertarungan yang adil. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuan Bari. David. Kevin. Katakan padaku sejujurnya. Hilangkan rasa takut ataupun rasa sungkan di hati kalian dan jawab pertanyaanku. Tuan Bari. Silahkan Anda bertanya. Kata Kevin sambil terbungkuk-bungkuk akibat mendapat beberapa tendangan di perutnya oleh Tuan Bari. Apakah kalian benar-benar mampu untuk diandalkan menjaga Tuan Muda? Jika kalian tidak mampu, sebaiknya kalian mundur saja dan mengaku dengan jujur bahwa kalian tidak mampu. Kemungkinan kalian masih bisa diterima kembali di dalam keluarga, masih terbuka. Tuan Bari. Aku lebih memilih mati dan pulang tinggal nama daripada hidup dengan kegagalan dan menanggung malu yang menempel di keningku sebagai lelaki yang gagal dalam tugas. Kata David yang sejak tadi sedikit pun tidak bersuara walaupun mendapat pukulan dan tendangan dari Tuan Bari. Sebenarnya wajar jika David sangat ketakutan sehingga dia mengatakan lebih baik mati dan pulang tinggal nama daripada dicap sebagai lelaki yang gagal. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerasnya didikan dan kedisiplinan yang telah diterapkan oleh ayahnya. Mereka semua yang berada di dalam kumpulan Dragon Empire adalah orang-orang yang tidak pernah takut dengan kematian namun sangat takut dengan kata-kata lelaki yang gagal. Aku juga sama dengan David Tuan. Jika aku kembali dengan situasi seperti ini, maka aku sama saja mencoreng-coreng wajah ayahku di hadapan Tuan Besar William. Dan aku bahkan akan 10 kali lipat merasakan kematian daripada kematian yang sesungguhnya. Kata Kevin sambil berlutut. Tuan Bari. Anda hanya punya 2 pilihan. Membiarkan kami tetap berada di sisi Tuan Muda, atau Anda mengambil pisau dan membun asteris hak kami di tempat ini. Pilihan ada di tangan Anda. Namun untuk menolak kembali ke dalam keluarga adalah pilihan kami. Kata David dengan sangat tegas. Saat ini kedua anak muda itu bertekad daripada membuat malu keluarga, lebih baik mati di tangan Tuan Bari. Tuan Bari menatap tajam ke arah kedua pemuda itu. Kalian berdua dengarkan perintah. Siap Tuan. Kami menunggu perintah. Sebenarnya aku ingin mengembalikan kalian ke Metro City karena aku merasa kalian itu tidak ada gunanya di sisi Tuan Muda. Namun karena tekad besar yang kalian miliki,
ditambah lagi hubungan persahabatanku terhadap ayah-ayah kalian, maka aku akan memberikan muka kepada ayah kalian dan masih akan tetap membiarkan kalian berada di sisi Tuan Muda. Kata Tuan Barry sambil berdiri di depan Kevin dan David yang masih berlutut. Terima kasih Tuan Barry. Kami akan menjalankan tugas dengan nyawa kami. Kata kedua pemuda itu serentak. Baiklah. Ingat janji kalian. Kata Tuan Barry memperingatkan mereka berdua. Obati luka kalian itu. Ikuti Austin dan keluar kalian dari ruangan ini. Bentak Tuan Barry lalu memutar tubuh dan segera berlalu. Sesaat David dan Kevin saling bertukar pandang. Mereka segera bangkit dari posisi berlututnya dan mulai melangkah mengikuti Austin meninggalkan ruangan itu. Sore itu akhirnya Jerry meninggalkan rumah sakit publik Star Hill. Begitu sampai di luar bangunan rumah sakit itu, dia segera menghirup udara dalam-dalam. Jika tidak karena pingsan, aku bahkan 1000 kali akan menolak jika dibawa masuk ke penjara berwarna putih ini. Kata Jerry dalam hati sambil melirik ke arah bangunan rumah sakit yang dicat warna putih itu. Tak lama setelah itu, sebuah mobil Bugatti Divo meluncur dari arah Hotel Bahagia lalu membanting setir dan berbelok ke kanan memasuki halaman di depan bangunan rumah sakit itu. Hei Jerry, apa yang kamu lakukan di luar sini? Mengapa kau tidak menunggu di dalam sebelum aku datang? Tanya seorang pemuda kepadanya sebaik saja pemuda itu keluar dari dalam mobil. Aku bosan berada di ruangan yang sangat pekat dengan aroma obat. Perutku mual dari semalam. Kata Jerry sambil bergidik jijik. Hahaha. Apakah kau tidak bisa menunggu beberapa menit sebelum aku datang menjemputmu? Tanya pemuda itu sambil terpingkal-pingkal tertawa karena merasa lucu dengan ekspresi di wajah Jerry. Ivan, kau datang ke sini untuk menjemput atau hanya untuk mengolok-olok aku? Tanya Jerry dengan wajah bersungut. Hahaha. Oke. Maaf Jerry. Silahkan masuk ke mobil dan kita tinggalkan penjara eksklusif ini. Kata pemuda yang ternyata adalah Ivan itu. Sekarang kemana tujuan kita Jerry? Apakah kau akan langsung kembali ke asrama atau kau ingin aku membawamu untuk makan dulu di restoran? Tanya Ivan tanpa menoleh ke arah Jerry. Ikut kau sajalah Van. Langsung ke asrama boleh. Singgah di restoran dulu juga boleh. Tapi ingat, kau yang bayar karena aku tidak punya uang. Kata Jerry dengan luguhnya. Hahaha. Apa yang kau khawatirkan soal uang? Aku mengajakmu untuk makan di restoran, berarti aku yang bayar. Kata Ivan sambil tertawa dan terus saja memacu mobilnya menuju restoran Bahagia. Mobil yang ditumpangi Jerry dan Ivan itu segera berbelok ke kiri dan memasuki area parkir tepat di depan restoran Bahagia. Tampak di depan, mereka disambut oleh seorang resepsionis wanita yang mempersilahkan mereka berdua dengan hormat. Jerry segera memasuki restoran miliknya ini dan tersenyum kecut. Masih segar di dalam ingatannya bagaimana dulu dia bekerja di restoran miliknya sendiri dan diperlakukan seperti binatang oleh Anton, Herman, Zack dan John. Kau yang memilih di mana kita akan duduk Jerry. Kata Ivan. Di meja sana. Kata Jerry menunjuk meja paling besar di ruangan itu. Ini adalah meja di mana dia ketika itu dipukuli. Dihina bahkan dipecat oleh manajer Tom atas desakan dari Anton.
Entah karena terbiasa atau karena Ivan berasal dari latar belakang yang kaya raya dengan mengendarai mobil mewah, tetapi yang jelas adalah, manajer Tom sendiri yang berinisiatif menghampiri mereka berdua dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Sekilas manajer Tom tidak terlalu memperhatikan. Namun ketika dia tanpa sengaja melirik ke arah Jerry, maka dia sedikit terkejut. Kau, bukankah kau adalah Jerry? Mahasiswa di Golden University yang beberapa waktu yang lalu pernah bekerja separuh waktu di sini. Tanya manajer Tom sambil menunjuk ke arah Jerry. Benar Pak Tom. Saya adalah Jerry itu yang atas desakan dari salah satu tamu di meja ini, maka Anda memecat saya karena tidak ada pilihan lain. Kata Jerry sambil bangkit dari kursinya dan menyalami manajer Tom. Ah Jerry. Itu aku benar-benar meminta maaf padamu. Kau sebenarnya adalah anak yang baik dan rajin. Aku sendiri waktu itu sangat tertekan. Maafkan aku Jerry. Kata manajer Tom dengan raut wajah merasa bersalah. Ah. Mengapa Anda begitu sungkan Pak Tom? Walau bagaimanapun itu bukan kesalahan Anda. Oh ya Pak Tom. Saya beruntung kali ini mendapat sahabat baru yang kaya. Jadi kali ini kedatangan saya kemari adalah untuk makan. Bukan untuk bekerja. Kata Jerry sambil melirik Ivan. Hahaha. Aku tahu. Baiklah Jerry. Jika kau tidak punya pekerjaan, kau boleh bekerja lagi di sini setengah waktu dan aku dengan senang hati akan menerimamu kembali. Kata manajer Tom sambil menepuk-nepuk pundak Jerry. Terima kasih Pak Tom. Anda sudah terlalu baik kepada saya. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda ini Pak Tom. Kata Jerry bersungguh-sungguh. Baiklah jika begitu Jerry. Kau bisa dengan santai menikmati makanmu di sini. Sebentar lagi pelayan akan datang. Dan aku akan sibuk dulu. Selamat menikmati Jerry. Kata manajer Tom kembali menepuk pundak Jerry dan menganggukkan kepalanya ke arah Ivan yang juga dibalas anggukan oleh Ivan. Terima kasih Pak Tom. Kata Jerry yang dibalas dengan lambaian tangan oleh manajer Tom. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 65. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 67. Pewaris yang hilang. Pewaris yang hilang bab 67. Bab 67. Mobil Bugatti Divo itu meluncur lalu berbelok ke arah kiri melewati gerbang kampus Golden University lalu berhenti tepat di depan asrama lelaki. Terima kasih Van karena sudah menjemput, mentraktir dan mengantarku ke asrama. Kata seorang pemuda tampan begitu akan keluar dari dalam mobil itu. Ah, apa yang membuatmu sungkan begini Jerry? Biasa sajalah. Kita kan sahabat. Kata lelaki muda yang tak lain adalah Ivan itu. Kau tak singgah dulu Van? Tanya Jerry seraya membuka pintu mobil untuk keluar. Tidak usahlah Jerry. Aku berencana untuk tidur sore ini dan malam nanti akan mengajakmu jalan-jalan di sekitar kota Star Hill ini. Kata Ivan menolak undangan Jerry. Baiklah. Jika begitu aku naik dulu. Dan kau hati-hati mengemudi. Kata Jerry sambil menutup pintu dan segera menaiki tangga menuju ke kamar di mana dia tinggal selama ini. Di atas dia masih sempat melambaikan tangannya ke arah Ivan yang masih belum beranjak dari tempat di mana tadi mobilnya berhenti. Ivan melihat Jerry melambaikan tangannya kemudian menekan hon dan segera mengendarai mobilnya meninggalkan area kampus Golden University ini.
Setelah mobil yang dikendarai Ivan hilang dari pandangannya, Jerry segera membalikkan badan dan berjalan menuju kamar asramanya. Sesampainya di depan pintu yang tidak ditutup itu, Jerry langsung saja masuk. Di sana dia melihat Daniel dan Ryan sedang asik membaca buku. Begitu melihat sahabat baiknya telah kembali, Ryan segera menghentikan aktivitasnya. "Hei Jerry, kau sudah kembali?" tanya Ryan segera mengambil posisi duduk. Daniel juga menghentikan aktivitasnya begitu melihat Jerry. "Hei Jerry, kau sudah kembali. Maaf aku tidak bisa menjemputmu di rumah sakit," kata Daniel pula. "Tidak apa-apa. Ivan tadi yang menjemputku dari rumah sakit," kata Jerry. "Oh begitu ternyata. Istirahatlah Jerry, supaya luka di kepalamu cepat membaik," kata Ryan menyarankan. "Apalah kalian tidak melihat Rico?" kata Jerry yang tidak melihat Rico sejak setelah mereka bertengkar dengan Anton di kantin kemarin pagi. Mendengar pertanyaan Jerry ini, Daniel dan Ryan hanya menggeleng dengan wajah penuh kecemasan. "Sama sepertimu Jerry. Aku juga tidak melihat Rico sejak kemarin," kata Daniel membuat Jerry mendesah berat. Ponselnya juga tidak dapat dihubungi Jerry. Begitu juga dengan akun media sosialnya. Semua mengatakan bahwa terakhir kali aktif adalah pukul 9 pagi kemarin, kata Ryan. Jerry menghempaskan dirinya ke atas tempat tidur sambil berpikir keras. Kemana Rico ini pergi? Apakah dia kembali ke country home? Aku harus segera mengirim pesan ke Tuan Barry untuk meminta nomor telepon ayahnya, kata Jerry dalam hati. Lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks kepada Tuan Barry. Setelah membaca pesan teks dari Jerry, Tuan Barry segera membalasnya. Kini di layar ponsel Jerry tertera serangkaian nomor. "Jerry, siapa yang kau hubungi?" tanya Ryan penasaran. "Aku menghubungi Tuan Barry untuk meminta informasi kontak ayah Rico. Kau ingatkan ketika ayah Rico akan menjual seluruh aset keluarga mereka dan yang membelinya adalah Tuan Barry atas perintahku," kata Jerry. "Benar juga," kata Daniel lalu segera menghampiri Jerry. "Jerry, segeralah hubungi ayah Rico itu. Tanyakan kepadanya apakah dia ada di sana," kata Daniel lagi. Jerry hanya mengangguk dan berkata, "Kalian segeralah bersiap-siap. Kita akan ke country home jika Rico ada di sana," suruh Jerry kepada kedua sahabatnya itu, lalu dia segera membuat panggilan telepon ke nomor yang dikirim oleh Tuan Barry tadi. Kriting, kriing. Suara telepon itu memenuhi ruangan kamar pasien di rumah sakit rakyat country home itu. Kemudian terlihat lelaki setengah baya merogoh sakunya mengeluarkan ponsel untuk melihat siapa yang telah membuat panggilan. Lelaki setengah baya itu mengerutkan kening ketika dia melihat serangkaian nomor tanpa nama menandakan bahwa nomor itu tidak ada dalam daftar kontaknya. Tapi dia tetap menjawab panggilan itu. Setelah panggilan terhubung, lelaki setengah baya itu segera mengatakan salam dan bertanya, "Halo, siapa di sana?" tanya lelaki ini dengan sopan. "Halo Tuan. Apakah saya bisa berbicara dengan Tuan O'Berry?" kata suara yang terdengar seperti suara lelaki yang masih muda di seberang telepon. "Iya benar. Dan saya adalah orang yang Anda cari. Tapi maaf jika saya boleh tahu, ada keperluan apakah sehingga Anda menelepon saya?" tanya Tuan O'Berry ingin tahu maksud penelepon itu. "Begini Tuan. Nama saya adalah Jerry William.
Saya adalah sahabat satu kampus dan satu kamar dengan Rico anak Tuan. Kata Jerry menjelaskan. Mendengar nama Jerry, Tuan O'Berry langsung teringat beberapa hari yang lalu bahwa Rico pernah mengatakan bahwa Jerry lah yang menemukan orang kaya yang bersedia membeli seluruh aset keluarga mereka dengan harga tinggi. Menyadari hal ini, Tuan O'Berry kini tidak ragu lagi dan segera mengakrabkan diri dan berkata, "Oh Nak Jerry. Ada apakah Nak Jerry ini menelepon?" Tanya Tuan O'Berry. "Tuan, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Rico berada di sana saat ini? Jujur saja kami sangat khawatir. Ini karena sejak kemarin pagi kami tidak melihat dia sampai sore ini." Kata Jerry menjelaskan maksudnya melakukan panggilan itu. "Oh begitu Nak Jerry. Ya benar. Rico memang berada di sini saat ini. Rico ini benar-benar keterlaluan membuat teman-temannya menjadi khawatir." Omel Tuan O'Berry. "Oh syukurlah jika Rico berada di sana dan baik-baik saja." Kata Jerry merasa lega. "Tuan, bisakah Anda memberitahu kami alamat Anda? Kami ingin datang ke sana sekalian mengunjungi Nyonya O'Berry." Kata Jerry. Dia kini menunggu apa respon dari Tuan O'Berry. "Oh, dengan senang hati Nak Jerry. Kalau begitu saya akan membagikan lokasi saya saat ini dan Nak Jerry bisa datang ke sini mengikuti petunjuk di peta itu." Kata Tuan O'Berry dengan semangat. "Terima kasih Tuan O'Berry. Jika begitu saya akan menunggu." Kata Jerry yang juga sangat bersemangat. "Sama-sama Nak Jerry." Kata Tuan O'Berry. Dan setelah itu panggilan pun diakhiri. "Bagaimana Jerry? Apakah kau dapat berbicara dengan ayah Rico?" Tanya Daniel yang merasa penasaran. Jerry hanya mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Daniel barusan. "Apakah Rico berada di sana Jerry?" Tanya Ryan kemudian. "Iya. Tuan O'Berry mengatakan bahwa Rico saat ini berada di sana." Kata Jerry menjelaskan. "Oh syukurlah. Betapa brengsek asteriskanya Rico ini yang tidak mau memberi kabar kepada kita." Kata Ryan sambil menggerutu. Sudah. Ayo kita bersiap-siap untuk pergi ke country home. Sekalian kita akan menjenguk Ibu Rico di rumah sakit." Kata Jerry menyuruh sahabatnya itu untuk bersiap-siap. "Kau punya uang Jerry?" Tanya Daniel. "Aku tidak punya uang Daniel. Aku hanya punya ini." Kata Jerry sambil mengeluarkan 2 keping kartu bank berwarna hitam dan emas. Sombong." Kata Daniel ingin menjitak Jerry. "Hiat. Awas kalau kepalaku mengeluarkan darah lagi." Ancam Jerry. Menyadari kalau Jerry baru saja keluar dari rumah sakit karena cedera di kepalanya, membuat Daniel mengurungkan niatnya dan mengomel panjang pendek menuju lemari pakaian dan memakai pakaian terbaiknya untuk segera berangkat mengunjungi keluarga Rico. "Kau Ryan. Berdandanlah setampan mungkin." Kata Jerry menyuruh Ryan. "Ada apa Jerry? Kenapa mesti berdandan? Tanpa dandan pun aku sudah tampan." Kata Ryan sambil tertawa. "Ikuti saja kata-kataku. Apa kau tidak tahu bahwa Rico mempunyai seorang adik perempuan?" Kata Jerry tersenyum mencibir. Mendengar ini Ryan segera mengeluarkan pakaian yang mereka beli di Jewel Star dan segera bersiap-siap memakainya. "Mengalahlah untukku Ryan. Kau sudah punya Jenny. Sedangkan aku telah mengalah dan melepaskan Rindy untuk Herman." Kata Daniel dengan wajah sedih. Gayamu.
Lihat saja siapa yang akan dipilih oleh adik Rico antara kita bertiga. Paling-paling ujung-ujungnya Jerry lagi yang terpilih. Kata Ryan mendengus. Loh, kok aku? Iri. Bilang bos. Kata Jerry sambil tertawa terpingkal-pingkal. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 66. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 68. Pewaris yang hilang bab 68. Bab 68. Taksi yang melaju dari arah Star Hill kini telah memasuki kota Country Home. Jerry yang duduk di samping Pak sopir melihat-lihat di sepanjang jalan dan sesekali bertanya kepada sopir itu. Country Home ini bukanlah kota besar seperti Metro City. Kota ini bahkan masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Star Hill. Namun yang menariknya adalah kota ini memiliki laut di sebelah timurnya dan gunung di sebelah baratnya serta masih sangat alami di mana banyak kawasan yang apabila dikembangkan, bisa menjadi tempat wisata yang pastinya akan meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Jerry kini memikirkan andai Future of Company miliknya mampu menembus kota ini dalam aktivitas pembangunan dan pengembangan, maka apabila terrealisasi akan sangat meningkatkan nilai pasar perusahaan miliknya itu. Sebenarnya, jalan untuk masuk ke kawasan kota kecil ini sudah sangat terbuka lebar. Ini karena Tuan Barry telah melakukan transaksi dengan Tuan O'Berry dalam kesepakatan jual-beli yang melibatkan puluhan hektare tanah milik ayah Rico itu. Bagi Jerry, dia hanya cukup untuk memenangkan hati pemerintah setempat agar proyek raksasa bernilai ratusan juta dolar itu bisa terlaksana. Aku akan mengirim Tuan Sham dan Ronald untuk melakukan pendekatan dan sekaligus melakukan penawaran terhadap pemerintah setempat. Jika kata sepakat bisa dicapai, maka aku hanya perlu mengganti rugi beberapa lahan milik penduduk yang terkena imbas dari proyek itu. Dengan adanya perjanjian bahwa Fogg milikku akan mempekerjakan sebagian besar penduduk kota ini, maka itu akan dapat mengurangi pengangguran dan mereka dengan tangan terbuka akan menerima kehadiran Fogg di kota ini. Kata Jerry dalam hati. Memang kedudukan kota ini sangat strategis. Dulu, jika Tuan Smith tidak jadi melakukan mega proyeknya di Star Hill, maka alternatif keduanya adalah kota Country Home ini. Jika itu terjadi, maka mansion yang sekarang milik Jerry pasti bukan bernama Lotus Mansion, melainkan Country Mansion yang terletak di bagian barat kota ini. Sepanjang perjalanan, Jerry terus memikirkan setelah proyek di Hill Street selesai dikerjakan, maka tempat selanjutnya yang akan dia bangun adalah kampung masa kecilnya yaitu New Village. Dia berencana akan membangun kampung itu layaknya Metro City versi mini. Dan itu bukan masalah besar. Karena penduduk di New Village itu sendiri telah lama menantikan adanya perusahaan konstruksi yang bisa membawa perkembangan di kampung baru itu. New Village, Country Home. Dua tambang emas ini sangat bagus untuk memulai sepak terjangku di area konstruksi. Aku harus mengambil langkah cepat dan memanfaatkan kemelut di dalam keluarga Patrick untuk segera memenangkan tender di kota ini. Bagaimanapun untuk saat ini Robin pasti sedang menata kembali manajemen dan tata perusahaan setelah dia mengambil alih perusahaan secara paksa. Dan aku akan menunggu kabar seberapa banyak pemegang saham di perusahaan itu yang mampu ditarik oleh pasukan diplomasi yang aku kirim. Kata Jerry lagi dalam hatinya. Jerry segera mengeluarkan ponselnya.
mengambil beberapa foto dan video, lalu mengirimkannya kepada Tuan Barry. Daniel dan Ryan sedikit merasa heran melihat ulah Jerry ini. Namun dia tidak ingin bertanya saat ini. Ini karena selain mereka, di situ masih ada sopir taksi. Setelah hampir setengah jam dari mereka memasuki gerbang kota Country Home, kini taksi itu pun memperlambat lajunya dan berbelok ke kanan memasuki pusat kota dan terus melaju beberapa kilometer lagi ke depan hingga akhirnya mereka kini sampai di sebuah bangunan yang sangat familiar bagi Jerry. Penjara Putih. Rutuk Jerry dalam hati ketika dia tadi baru saja keluar dari rumah sakit publik Star Hill. Anak muda. Sekarang kita telah sampai di rumah sakit rakyat Country Home. Kata Pak Supir memberitahu kepada Jerry. Oh iya Pak. Maaf Pak, apakah Anda memiliki aplikasi PayPal atau sebagainya? Ini karena saya tidak membawa uang tunai. Kata Jerry. Oh tidak masalah. Kata sopir itu. Saya memiliki bank online dan Anda dapat mentransfer ke nomor saya. Baiklah Pak. Kata Jerry segera mengeluarkan ponselnya dan memindai kode yang tertera di layar ponsel Pak Supir itu. Setelah sukses mentransfer sejumlah uang, Jerry pun segera mengajak Daniel dan Ryan untuk segera turun dan berjalan menuju pintu masuk rumah sakit tersebut. Terima kasih anak muda. Jika nanti kalian ingin kembali ke Star Hill, kalian bisa meneleponku. Aku siap selama 24 jam. Kata Pak Supir itu kepada Jerry sebaik saja mereka akan meninggalkan taksi itu. Jerry menoleh ke belakang dan mengangguk sambil tersenyum lalu melanjutkan langkahnya. Sesampainya Jerry di dalam rumah sakit, dia segera bertanya kepada petugas administrasi di mana Nyonya O'Berry dirawat. Setelah mendapatkan nomor kamarnya, Jerry segera mengajak kedua sahabatnya itu untuk segera menuju kamar tersebut. Kamar nomor 05. Jerry ingin mengetuk kamar itu akan tetapi dia ragu sejenak dan bertanya kepada Daniel. Apakah kita tidak akan mengganggu? Tanya Jerry ragu-ragu. Aku rasa tidak. Jika kau ragu, maka biar aku saja. Kata Daniel bergegas maju untuk mengetuk. Belum lagi tangan Daniel sampai menyentuh pintu itu, tiba-tiba pintu itu terbuka. Dan dari dalam muncul seorang gadis cantik membawa kantong plastik berisi sampah yang hendak berjalan keluar. Seperti di film-film India, begitu Daniel melihat wajah ayu nan jelita itu, hatinya saat ini laksana taman bunga yang memiliki kuntum bermekaran. Jer apa? Tanya Jerry sambil menepuk bahu Daniel. Jerry segera menjengukkan kepalanya di balik pundak Daniel untuk melihat hantu apa yang ada di hadapan kawannya itu sehingga dia seperti orang ketakutan. Begitu Jerry melihat sesosok wajah cantik yang berdiri dengan ekspresi wajah penuh dengan tanda tanya, Jerry segera paham jika Daniel saat ini tengah shock melihat gadis itu. Mungkin ini adalah adik perempuan Rico yang kamu katakan tadi Jerry. Kata Ryan berbisik. Iya mungkin. Kata Jerry menjawab dugaan Ryan sambil menarik kerah baju Daniel dari belakang agar gadis itu bisa lewat. Sambil merungut ke arah Jerry, akhirnya Daniel pun segera menyingkir dari depan pintu kamar pasien itu untuk memberi jalan kepada gadis itu agar bisa keluar dari kamar pasien ini. Ya ampun Jerry. Aku melihat masa depan yang sangat cerah di wajah gadis itu. Kata Daniel sekuat tenaga menahan agar mulutnya tidak ternganga. Dasar buaya buntung. Setiap melihat wanita selalu berkata seperti melihat masa depan cerah.
Pantas aja masa depanmu suram, ternyata sampai saat ini kau masih saja sendiri. Kata Ryan mengutuk ketol *lan Daniel. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 67. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 69. Hilang. Pewaris yang hilang bab 69. Bab 69. Siapa yang berada di luar Helen? Tanya seseorang dari dalam kamar pasien tersebut. Helen memandang ke arah suara itu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi wajah menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Tak berapa lama kemudian, tampak seorang lelaki setengah baya meninjaukan kepalanya ke arah luar. Daniel dan Ryan saling pandang begitu mereka melihat seorang lelaki yang memiliki wajah cukup familiar bagi mereka. Apakah orang tua ini ayahnya Rico? Kata Daniel dalam hati. Cukup lama juga mereka saling pandang sehingga terasa kekakuan mulai dirasakan oleh ketiga anak muda itu. Maaf anak muda, apakah kalian sedang mencari seseorang yang kebetulan dirawat di rumah sakit ini? Tanya lelaki setengah baya itu kepada ketiga pemuda yang berdiri di luar kamar pasien itu. Maaf Pak. Sebenarnya kami datang kemari ingin menemui ayah sahabat kami sekalian mengunjungi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Menurut petugas administrasi, bahwa pasien itu dirawat di kamar nomor 05 ini. Kata Jerry menjawab pertanyaan lelaki setengah baya itu. Mendengar Jerry berkata demikian, lelaki setengah baya itu mulai menebak bahwa ini pasti adalah Jerry yang telah meneleponnya tadi. Anak muda, jika saya boleh tahu, siapa nama sahabat Anda itu? Tanya lelaki setengah baya itu ingin memastikan dugaannya. Nama sahabat kami itu adalah Rico O'Berry dan sebelum saya datang, saya terlebih dahulu telah melakukan panggilan telepon dengan Tuan O'Berry beberapa jam yang lalu. Kata Jerry menjelaskan. Maaf. Apakah anak ini bernama Jerry, Ryan dan Daniel? Tanya lelaki setengah baya itu. Daniel yang mendengar lelaki setengah baya itu menyebut namanya segera menjawab. Benar Tuan. Nama saya adalah Daniel. Yang di samping saya ini adalah Ryan dan yang ini adalah Jerry. Kata Daniel menjelaskan sambil menunjuk ke arah Jerry dengan jempol tangannya. Oh hahaha. Iya. Saya ingat sekarang. Mari silahkan masuk anak-anakku. Kata Tuan O'Berry mempersilahkan ketiga pemuda itu untuk masuk. Rico sering bercerita kepada saya tentang kalian. Katanya kalian sangat baik kepadanya. Apalagi kamu Nak Jerry. Dia mengatakan bahwa Nak Jerry inilah yang telah menolong mencarikan seseorang yang rela memberi tawaran harga yang tinggi kepada saya untuk sebidang tanah milik keluarga yang akan saya jual ketika itu. Kata Tuan O'Berry ramah. Rico terlalu berlebihan memuji kami di depan Anda Tuan. Kata Jerry tersenyum malu-malu. Oh ya Tuan. Bagaimana dengan kondisi Nyonya? Apakah sudah membaik? Tanya Jerry kemudian. Mendengar pertanyaan dari anak muda tamunya itu, Tuan O'Berry menghela nafas berat dan berkata, Nak Jerry. Seperti yang kamu lihat, setelah menjalani operasi transplantasi ginjal, kondisi bibimu sudah mulai membaik. Namun karena masih baru menjalani operasi, dia harus menjalani perawatan intensif dan biayanya cukup mahal. Ini paling tidak selama beberapa bulan ini. Kata Tuan O'Berry dengan wajah sedih. Jerry merasakan kesedihan yang amat sangat di dalam hatinya mendengar keluhan keluarga sahabatnya ini.
Apakah begitu mahal biayanya, Tuan? Tanya Jerry ingin tahu. Selesai menjalani operasi, bibimu harus meminum obat yang didatangkan langsung dari China dengan harga per butirnya saja hampir $500. Itu tidak termasuk biaya kamar, biaya perawatan dan obat-obat lainnya. Sedangkan kau tahu bahwa uang dari hasil lahan yang telah dijual hanya cukup untuk membayar pendonor dan biaya transplantasi ginjal. Kata Tuan O'Berry menjelaskan. Jerry ingin bicara tetapi tidak jadi ketika sudut matanya melihat bahwa Nyonya O'Berry sedang meneteskan air mata dalam diamnya. Jerry segera menghampiri ranjang di mana Nyonya O'Berry terbaring. Bibi, bagaimana perasaan Anda saat ini? Tanya Jerry. Nak Jerry. Bibi baik-baik saja. Bibi ingin segera kembali ke rumah agar tidak membebani keluarga dengan biaya rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit tidak memberi izin. Selain itu kami juga sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah, tanah dan seluruh aset keluarga telah terjual seperti yang Nak Jerry ketahui. Kata Nyonya O'Berry menjelaskan sambil tersedak dalam isak tangisnya. Jerry yang sejak kecil tidak memiliki ibu dan ayah merasakan kepedihan yang dalam. Dia kini benar-benar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya Rico. Bibi, Paman O'Berry. Masalah biaya rumah sakit Anda tidak perlu khawatir. Aku dan kedua sahabatku ini akan menanggungnya. Dan untuk seluruh aset yang telah Paman jual itu, saya akan meminta kepada Tuan Barry agar tidak mengambil rumah Paman dan memberikan surat rumah itu kembali atas nama Paman. Kata Jerry dengan mata merah yang hampir menangis. Nak Jerry. Kamu jangan membebani dirimu sendiri dengan beban yang Paman tanggung. Paman cukup tahu kesulitan yang kau hadapi di kampus tempatmu belajar. Rico telah banyak bercerita tentang kalian bertiga kepada Paman. Kata Tuan O'Berry yang tidak ingin Jerry terbebani oleh beban yang semestinya harus dia pikul. Paman jangan khawatir. Paman cukup percayakan saja kepada saya. Oh ya Paman. Kamar ini terlalu sederhana dan sempit. Ini tidak baik untuk Bibi. Jika proses pemulihan bisa berjalan dengan baik, maka seluruh fasilitas dan kondisi kamar serta tenaga perawatnya harus yang bagus pula. Kami bertiga akan mendiskusikan agar Bibi dipindahkan ke kamar VIP supaya proses pemulihan berjalan dengan cepat. Kata Jerry lagi dengan bersungguh-sungguh. Sudahlah Nak Jerry. Sebaiknya jangan. Nak Jerry tidak tahu berapa ratus ribu yang harus Nak Jerry keluarkan untuk membayar seluruh tagihan rumah sakit. Ini belum lagi untuk memindahkan pasien ke kamar VIP. Kata Tuan O'Berry. Jujur saja bahwa dia tidak yakin dengan ucapan Jerry. Memang dia menghargai niat baik anak muda di hadapannya ini. Akan tetapi itu terlalu berlebihan dan pasti Jerry ini tidak akan mampu. Paman tenang saja di sini. Kami bertiga akan mengurusnya. Kata Jerry bersungguh-sungguh lalu menarik Daniel dan Ryan untuk keluar dari kamar itu. Jerry. Apa kau serius dengan ucapanmu? Kata Daniel ingin tahu. Benar Jerry. Itu pasti sangat mahal, kata Ryan pula. Kapan aku pernah berbohong dan mengingkari janji? Tanya Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Mendengar ini, Ryan dan Daniel hanya bisa mengangkat bahu dan menyerahkan urusan itu kepada Jerry. Ayo ikuti aku untuk menemui petugas administrasi. Ajak Jerry lalu melanjutkan, ini kesempatanmu untuk mencari muka supaya adik Rico bisa tertarik padamu.
Canda Jerry sambil tertawa. Sialan kau Jerry. Kau paling bisa membuat masa depanku cerah, kata Daniel sambil tertawa. Mereka bertiga lalu berjalan beriringan menuju ruangan administrasi untuk melakukan pembayaran. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 68. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 70. Bab Pewaris yang hilang bab 70. Bab 70. Ketiga pemuda itu kini sampai di depan ruangan administrasi. Jerry yang berinisiatif untuk menanggung semua pembiayaan rumah sakit untuk Nyonya O'Berry segera menuju ke bagian kasir. Permisi Nona, apakah Anda adalah petugas bagian administrasi? Tanya Jerry kepada seorang wanita yang berada di seberang meja itu. Benar Tuan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu dengan ramah. Begini Nona, saya adalah anak dari pasien yang mengidap penyakit ginjal yang dirawat di kamar nomor 05. Oh. Apakah maksud Anda adalah Nyonya O'Berry yang baru saja menjalani transplantasi ginjal? Benar sekali Nona. Nah, saya datang kemari ingin bertanya untuk pasien yang berada di kamar 05 tersebut. Bahwasanya, pasien tidak dibenarkan untuk pulang ke rumah. Apakah benar begitu Nona? Dan jika benar, maka berapa lama pasien harus dirawat di penjara? Oh maksud saya di rumah sakit ini. Tanya Jerry yang hampir saja menyebut rumah sakit ini dengan sebutan penjara putih. Begini Tuan, setiap pasien yang baru saja menjalani transplantasi ginjal harus dirawat secara rutin untuk menghindari. Yang pertama adalah infeksi luka setelah operasi. Yang kedua adalah penyempitan pembuluh darah pada ginjal. Yang ketiga, penggumpalan darah. Yang keempat adalah terhambatnya ureter. Yang kelima, kebocoran urin dan beberapa efek samping pasca operasi. Kata wanita itu menjelaskan. Kemudian pasien harus merubah pola hidup yang biasa mereka lakukan sebelum sakit antara lain, mengubah pola makan. Berhenti merokok jika pasien sebelumnya adalah pecandu rokok. Memeriksa kesehatan kulit dan lain sebagainya. Yang jika tidak dibiasakan melalui pengawasan yang ketat, maka penderita tidak akan mampu melakukannya dan akan atau tanpa sengaja melanggar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasien karena kebiasaan yang sudah mengakar. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pasien senantiasa menjaga pola hidup yang baik, maka dibutuhkan pengawasan dari ahlinya. Oleh karena itu, menurut pihak rumah sakit, setidaknya Nyonya O'Berry harus berada di sini paling tidak sekitar 1 sampai 2 bulan. Kata wanita itu menjelaskan secara panjang kali lebar. Wah Nona. Ternyata bisa sampai selama itu ya? Tanya Jerry sambil menggaruk kepala. Itu tidak terlalu lama Tuan. Untuk mengubah kebiasaan buruk seorang pasien, itu membutuhkan aturan dan pengawasan yang ketat. Jika pasien sudah terbiasa dan berdisiplin dalam menjaga pola hidup, maka pihak rumah sakit tidak akan menahan pasien lebih lama lagi. Namun harus tetap memeriksa kondisi kesehatan sebanyak 2 kali dalam seminggu secara rutin selama 3 bulan. Baiklah Nona. Saya hampir pusing dengan penjelasan ini. Maksud saya adalah, saya ingin melakukan total pembayaran selama pasien dirawat di rumah sakit ini. Apakah Nona bisa menghitung berapa jumlah yang harus dibayarkan sampai pasien itu sembuh total? Tanya Jerry yang sudah mulai jengah dengan penjelasan itu. Begini Tuan,
Sebelumnya untuk biaya bagi menemukan pendonor dan setelah melakukan operasi, tercatat bahwa keluarga pasien masih memiliki tunggakan. Dan juga untuk biaya obat yang kami datangkan langsung dari Tiongkok per butirnya adalah $480. Maka, jika ditotal biaya keseluruhan sampai 2 bulan ke depan maka Anda bisa menyiapkan uang sebesar $180.000. Apakah $180.000 itu untuk kamar biasa? Tanya Jerry. Benar Tuan. Dan itu adalah hitungan kasar. Kemungkinan akan ada biaya tambahan tergantung pada kondisi pasien. Bagaimana untuk kamar VIP? Tanya Jerry. Mendengar pertanyaan Jerry, petugas administrasi itu merasa sedikit jengkel di hatinya. Ini karena dia menganggap bahwa untuk kamar biasa pun keluarga pasien masih harus menunggak. Apalagi untuk kamar VIP. Namun karena menjaga sikap profesional, wanita itu tetap juga menjelaskan dengan sabar. Tuan, untuk memindahkan pasien ke kamar VIP, setidaknya Anda harus membayar $200.000 dan Anda bisa membayar deposit terlebih dahulu sebagai uang muka. Kata wanita itu agak ketus. Baiklah Nona. Jika begitu Anda tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar. Apakah rumah sakit ini menerima pembayaran melalui kartu bank? Tanya Jerry. Bisa Tuan. Anda bisa melakukan pembayaran melalui mesin dan saya akan membantu Anda melakukan pembayaran. Kata wanita itu. Baru saja wanita itu selesai dengan kata-katanya, Jerry yang sudah terlalu malas langsung menyodorkan kartu Black Gold-nya kepada wanita itu. Begitu wanita itu melihat kartu yang diserahkan oleh Jerry, matanya langsung terbelalak tidak percaya. Tuan, apakah Anda serius dengan kartu ini? Tanya wanita itu sedikit gugup. Jelas bahwa dia tahu siapa orang yang berhak memegang kartu itu. Itu adalah kartu bank eksklusif dan hanya ada beberapa orang saja yang layak memegangnya. Kenapa Nona? Apakah kartu itu tidak laku? Kata Jerry yang bersiap untuk mengeluarkan kartu Amex-nya. Tidak Tuan. Saya akan mencoba menggesakkan ke mesin. Silahkan Anda memasukkan password Anda. Kata wanita itu tergagap. Begitu Jerry memasukkan passwordnya, mesin itu pun mengeluarkan suara tanda bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Wanita petugas bagian administrasi itu semakin terkejut. Siapa lelaki muda ini sebenarnya? Melihat dari penampilannya, sangat tidak meyakinkan. Tapi kartu itu, hanya kalangan pebisnis dan pengusaha top yang berhak memegangnya. Apakah dia adalah seorang pengusaha muda? Pikir wanita itu dalam hati. Wanita itu dengan tangan bergetar menyerahkan kartu bank itu kembali kepada Jerry. Setelah menerima bukti pembayaran yang sah, Jerry pun segera mengajak Daniel dan Ryan untuk kembali ke kamar di mana Ibu Rico sedang dirawat. Sebelum Jerry pergi meninggalkan wanita kasir itu, dia sempat meninggalkan nomor teleponnya. Nona petugas uang, jika ada apa-apa yang berhubungan dengan uang tambahan yang kurang dalam menangani perawatan ibu saya, maka Anda dapat menghubungi saya di nomor ini. Kata Jerry dengan sesuka hatinya memanggil wanita itu dengan sebutan petugas uang. Wanita kasir itu hanya mengangguk dan memaki panjang pendek di dalam hatinya. Ayo kita kembali ke kamar Ibu Rico dirawat. Kata Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Jerry, mengapa biayanya begitu mahal? Tanya Daniel yang merasa biaya yang disebutkan oleh wanita kasir itu terlalu mahal.
Mana aku tahu. Pokoknya bayar sajalah. Kata Jerry tak mau ambil pusing. Daniel dan Ryan hanya bisa saling pandang melihat sikap Jerry ini. Setelah sampai di depan pintu kamar nomor 05, Jerry segera mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu pun terbuka dan terlihat Tuan O'Berry membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, ketiga anak muda itu pun masuk. Tuan O'Berry yang penasaran segera bertanya. "Nak Jerry, dari mana saja kalian bertiga?" Tanya Tuan O'Berry penasaran. "Kami bertiga telah berunding dan memutuskan pergi ke wanita uang itu untuk membayar biaya rumah sakit Bibi," kata Jerry. "Wanita uang?" Tanya Tuan O'Berry heran sehingga kedua alisnya hampir menyatu karena begitu keras mengernyitkan dahinya. "Maksud Jerry adalah wanita yang bertugas sebagai kasir itu paman," kata Daniel menjelaskan. "Oh, lalu?" Tanya Tuan O'Berry singkat. "Lalu ya kami membayar biaya perawatan Bibi kepada wanita itu," kata Jerry sambil memberikan selembar kertas kwitansi kepada Tuan O'Berry. Tuan O'Berry segera menerima selembar kertas itu. Setelah dia selesai membacanya, dengan bibir bergetar dia menatap ketiga pemuda itu. Kalian, apakah kalian adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan kepada keluarga kami?" Kata Tuan O'Berry yang mulai hendak menangis. "Sudahlah paman. Hanya ini yang dapat kami berikan untuk meringankan beban keluarga paman," kata Jerry sambil memegang tangan Tuan O'Berry. "Benar paman. Ayah Rico adalah ayah kami dan ibu Rico adalah ibu kami juga," kata Ryan sambil menggosok-gosok pundak Tuan O'Berry. Tuan O'Berry benar-benar larut dalam air mata bahagianya. Tanpa disadari dia kini telah memeluk Jerry, Daniel dan Ryan lalu tangis Tuan O'Berry pun pecah dalam pelukan tiga pemuda itu. Tampak di atas ranjang Nyonya O'Berry dan Helen sama-sama menangis bahagia. Daniel yang melihat ini segera menghampiri dan berkata, "Sekarang Bibi tidak perlu lagi khawatir. Bibi hanya perlu tenang dan fokus terhadap proses penyembuhan saja tanpa memikirkan hal-hal lainnya," kata Daniel yang kini tidak kuasa menahan air matanya agar tidak tumpah. "Bibi sangat berterima kasih kepada kalian bertiga. Bibi tidak bisa membalas semua ini. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian ini," kata Nyonya O'Berry masih sambil menangis. "Bibi, mulai besok Anda akan dipindahkan ke kamar VIP supaya proses penyembuhan pasca operasi bisa secepatnya berjalan dengan baik. Kami tahu bahwa Bibi pasti sangat bosan berada terlalu lama di penjara putih ini," kata Jerry. "Sekali lagi Bibi berterima kasih kepada kalian bertiga," kata Nyonya O'Berry lagi. "Paman, besok Tuan Barry akan datang mengunjungi Anda dan akan menyerahkan surat rumah dan memindahkan lagi hak kepemilikan atas nama Anda paman," kata Jerry. "Apa? Ini? Bagaimana mungkin?" tanya Tuan O'Berry terkejut. "Jerry pernah menyelamatkan anak orang kaya itu paman. Dia pasti akan menuruti permintaan Jerry," kata Ryan berbohong. "Oh, sekali lagi paman mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian bertiga. Kalian, jika ada apa-apa yang membutuhkan bantuan paman untuk dilakukan dalam area country home ini, jangan sungkan untuk mengatakannya. Paman akan membantu kalian semampunya," kata Tuan O'Berry berjanji. "Oh baiklah paman," kata Daniel. "Paman, sebenarnya kami masih ingin berlama-lama di sini. Tapi kami besok harus kuliah.
Jadi, kami harus segera kembali ke Star Hill. Sampaikan salam kami kepada Rico jika dia kembali. Kata Jerry berpesan. Oh, jangan khawatir nak Jerry. Paman pasti akan menyampaikan pesan dari kalian. Jika begitu, kami harus kembali dulu ke kampus Paman. Kata Daniel meminta diri. Oh silahkan. Silahkan. Kata Tuan O'Berry sambil melangkah mengantar mereka sampai keluar rumah sakit ini diikuti oleh Helen dari belakang. Sebelum menaiki taksi, Daniel sempat melirik ke arah Helen yang dibalas oleh gadis itu dengan senyuman manis yang membuat Daniel sangat enggan untuk kembali ke Star Hill. Daniel, apakah kau akan tinggal di sini? Bentak Ryan sambil tersenyum. Oh, iya, anu apamu? Sergah Ryan sambil menahan tawa. Daniel benar-benar salah tingkah. Dia lalu melambai ke arah Helen dan segera memasuki taksi yang disertai lambaian pula oleh Tuan O'Berry dan Helen. Setelah taksi itu berlalu, Tuan O'Berry masih tetap berdiri di tempat itu sampai taksi itu benar-benar menghilang dari pandangannya. Anak-anak muda ini. Apakah Tuhan sengaja mengirim mereka di saat keluargaku dalam kesulitan? Anak-anakku, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kalian. Amin. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 69. Episode berikutnya. Rumah O'Berry dikembalikan.